Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Untuk resep yang pertama, pisang gulung isi coklat. Untuk bahannya, saya pakai tepung terigu sebanyak 300 gram dan ini saya campur antara protein sedang dan protein rendah. Gula halus sebanyak 40 gram. Garam setengah sendok teh. Kemudian ketiga bahan kering ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya saya pakai kuning telur sebanyak 2 butir. Kemudian margarin yang sudah dicairkan sebanyak 80 gram. Pasta vanili setengah sendok teh. Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan setelah susah mengaduknya dengan spatula, sekarang bisa kita aduk menggunakan tangan yang bersih. Dan ini akan saya aduk adonannya hingga menjadi bergerindil dan berbulir-bulir seperti pasir. Dan setelah terlihat seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita tambahkan dengan air putih sebanyak 60 ml. Selanjutnya kita uleni adonannya sambil kita tuang airnya sedikit demi sedikit hingga tercampur rata dan adonannya menjadi kalis. Setelah adonannya sudah kalis seperti ini sudah cukup. Sekarang akan saya bulat-bulatkan dan akan saya tutup menggunakan plastik wrap hingga tertutup rapat seperti ini. Kita tutup seperti ini agar permukaan adonannya tidak cepat kering. Dan ini kita istirahatkan selama 30 menit. Sambil menunggu adonannya kita istirahatkan, kita siapkan pisangnya dan saya menggunakan pisang uli sebanyak 1 sisir seperti ini. Dan ini pisangnya yang sudah saya buka kulitnya, hasilnya sebanyak 15 buah. Selanjutnya pisangnya akan saya masak menggunakan margarin secukupnya, ini kira-kira 3 sendok makan ya margarinnya. Setelah margarinnya mencair dan panas, sekarang bisa kita masukkan pisangnya dan kita masak hingga kedua sisinya berwarna kecoklatan. Nah, setelah seperti ini pisangnya bisa kita angkat dan tunggu hingga dingin. Tujuan pisangnya dimasak ini agar lebih gurih pisangnya dan lebih awet lama. Setelah 30 menit, plastiknya bisa kita buka dan adonannya sudah lentur seperti ini. Sekarang adonannya akan saya potong-potong menjadi 15 bagian dan untuk satu adonan kira-kira seberat 34 gram. Nah, ini adonan yang sudah dipotong-potong, sekarang akan saya bulat-bulatkan agar permukaannya lebih halus. Nah, setelah seperti ini permukaannya sudah halus, sekarang kita simpan dalam wadah dan tutupi menggunakan plastik wrap yang tadi agar permukaannya tidak kering. Kemudian lakukan lagi hingga selesai. Nah, ini pisangnya yang sudah kita masak tadi, kedua ujungnya sudah saya potong dan ini panjangnya sekitar 7 cm. Dan ini akan saya belah pisangnya, jangan sampai putus, hanya sampai seperti ini. Kemudian bagian tengahnya akan saya isi menggunakan coklat batang yang sudah saya iris memanjang seperti ini. Untuk isiannya ini bebas, bisa diganti dengan coklat meses ataupun keju. Nah, ini adonan yang sudah kita bulatkan tadi, sekarang akan saya gilas hingga menjadi tipis. Nah, ini adonannya sudah saya gilas hingga tipis seperti ini. Kemudian letakkan isian di atasnya seperti ini. Selanjutnya kita lipat adonan kulitnya seperti amplop. Setelah pisangnya terbungkus seperti ini, sekarang akan saya gulung dan bagian atas dari kulitnya ini akan saya olesi menggunakan putih telur. Kemudian pisangnya kita gulung lagi hingga benar-benar rapat. Nah, ini untuk bagian ujung kulitnya bisa kita tekan-tekan seperti ini agar nanti saat digoreng tidak mudah terbuka. Nah, ini hasilnya, lakukan lagi seperti tadi hingga selesai. Setelah selesai pisangnya digulung seperti ini, sekarang bisa langsung kita goreng. Nah, ini pisang gulungnya akan saya goreng menggunakan minyak yang panas dengan api sedang cenderung kecil. Saya goreng pisang gulungnya sambil dibolak-balik seperti ini agar matangnya bisa merata. Setelah pisang gulungnya berwarna kecoklatan seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan.
Alhamdulillah, pisang gulung isi coklatnya sudah jadi dan ini tidak berminyak setelah digoreng. Pisang gulung ini enak banget rasanya, kulit luarnya renyah dan bagian dalamnya lembut, ditambah dengan isian coklat yang lumer, rasanya semakin enak. Jika suka lebih terasa coklatnya, bisa kita beri topping coklat blok yang sudah kita lumerkan seperti ini. Selanjutnya, untuk resep yang kedua ada pisang molen. Untuk bahan kulitnya, di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram, margarin sebanyak 40 gram, gula halus sebanyak 1-2 sendok makan, garam setengah sendok teh, pasta vanili setengah sendok teh, minyak goreng 2,5 sendok makan, dan air putih 60 ml. Untuk cara buatnya, siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigunya, masukkan gula halusnya 1 sendok makan, jika suka manis bisa ditambah sampai 2 sendok makan. Kemudian masukkan juga garamnya. Selanjutnya, semua bahan kering ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita lanjutkan memasukkan margarinnya. Masukkan juga minyak gorengnya. Campuran dari dua bahan ini akan membuat kulit pisang molennya akan menjadi crispy dan renyah. Agar lebih wangi kulit molennya nanti, kita masukkan juga pasta vanilinya. Selanjutnya, kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan menjadi butiran halus. Nah, ini agar lebih mudah untuk mengaduknya menjadi butiran halus, saya lanjutkan menggunakan tangan ya. Dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, setelah seperti ini semua bahan sudah tercampur rata dan sudah menjadi butiran halus, sekarang bisa kita masukkan air putihnya. Kemudian kita uleni adonan kulitnya hingga menjadi kalis. Nah, setelah seperti ini adonannya sudah menjadi kalis, ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita bulatkan, kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap hingga rapat. Jika tidak ada plastik wrap seperti ini, bisa kita tutup dengan plastik biasa. Dan ini harus kita tutup sampai benar-benar rapat seperti ini ya, agar adonannya nanti tidak kering. Selanjutnya kita istirahatkan selama 30 menit agar adonannya nanti bisa lebih lentur saat kita bentuk. Untuk isiannya saya menggunakan pisang tanduk yang sudah matang seperti ini. Jika tidak ada, bisa menggunakan pisang raja atau pisang kepok sebagai isiannya. Untuk pisangnya kita iris menyerong seperti ini ya. Untuk satu buah pisang tanduk seperti ini saya iris menjadi 6 potong. Nah, ini setelah 30 menit, sekarang kita buka plastiknya. Kemudian ini saya pipihkan dan akan saya potong-potong hingga menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong-potong, nanti adonannya kita tutup kembali dengan plastik ya, agar tidak kering. Nah, setelah dipotong seperti ini akan saya timbang. Untuk satu adonan kulitnya kira-kira saya pakai 15-17 gram. Atau disesuaikan dengan besar potongan dari pisangnya ya. Selanjutnya kita bentuk adonan kulitnya dengan cara dibentuk memanjang seperti ini. Kemudian kita gilas adonannya hingga benar-benar tipis dan panjang. Nah, ini kita gilas secara perlahan saja agar tidak rusak kulitnya. Setelah terlihat tipis dan panjang seperti ini, sekarang kita rapikan bagian pinggirannya agar nanti ketika kita lilit, lilitannya terlihat rapi ya.
Selanjutnya kita letakkan pisangnya di atas adonan kulit seperti ini. Kemudian kita lipat bagian ujung kulitnya seperti ini. Dan rekatkan bagian pinggiran atasnya hingga benar-benar menempel. Selanjutnya kita putar pisangnya seperti ini. Kita putar sambil dirapatkan dengan kulitnya ya. Kemudian kita angkat dan lilitkan kulitnya dengan rapat sampai semua pisangnya tertutupi dengan adonan kulitnya. Jika ada sisa adonan kulitnya seperti ini, kita lilitkan ke atas hingga rapat dan membentuk kerucut. Untuk bagian ujungnya ini harus kita rapatkan sampai benar-benar rapat agar nanti saat digoreng kulitnya tidak terbuka. Dan untuk bagian lilitannya juga harus kita rapatkan ya. Kita padatkan, kita tekan-tekan seperti ini agar nanti saat digoreng dia tidak mudah terbuka. Nah, ini hasilnya. Sekarang bisa kita lakukan lagi hingga selesai. Nah, ini untuk satu resep jadi 20 buah pisang molen seperti ini ya. Kita goreng pisang molennya menggunakan minyak yang panas dan saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng sambil kita bolak-balik agar matangnya bisa merata. Nah, ini setelah berwarna kecoklatan seperti ini bisa kita angkat pisang molennya dan tiriskan. Alhamdulillah pisang molennya sudah matang dan ini beneran rasanya enak banget. Untuk kulitnya itu crispy dan renyah tapi tidak keras. Dan renyahnya bisa tahan sampai seharian. Dan pisang molen ini bisa juga dijadikan ide jualan. Untuk rasanya ini pasti banyak yang suka karena beneran ini enak banget. Jadi recommended untuk dicoba. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.